Kita akan masuk ke Pak Roderick lagi karena saya punya pertanyaan menarik nih. Tadi kita buka dengan rosy pictures gitu ya tentang bahwa Indonesia sedang mengejar masyarakat yang adil dan makmur, cita-cita besar melalui platform digital gitu. Tapi kita melihat dan kita mendengar banyak kabar bahwa terjadi winter tech ya gitu. Winter tech yang dialami oleh tech company ini ada layoff, ada pelambatan ekonomi, ada penurunan customer di baik itu mungkin pengguna e-commerce, baik ataupun itu pengguna ojol atau itu pembelian tiket gitu ya. Is it really happening Pak Roderick? Atau memang ini hanya sebentar aja sebelum kita mencapai situasi yang lebih stabil gitu? Iya mungkin kalau kita lihat ya, kita kan hidup sekarang dalam masa ketidakpastian global juga ya sebenarnya apa. Ya kita mungkin baru mulai berangsur pulih dari masa pandemi, tapi di luar itu juga banyak tantangan ya. Apakah dengan geopolitical condition, juga perang yang ada di Rusia Ukraine, US-China tension, naiknya tingkat suku bunga karena tingginya inflasi. Jadi kalau dilihat sih secara global memang banyak tantangan sebenarnya. Nah imbasnya apa sih ke dunia teknologi dan specifically dunia teknologi di Indonesia mungkin ya. Nyataannya sih memang ada berdampak juga ya ke appetite investor juga untuk ke investasi di bidang teknologi ya. Nah kalau kita lihat specifically untuk Indonesia sih mungkin kita masih lebih relatively lebih oke ya, apakah dari sisi ekonomi juga dan untuk industri digitalnya juga dibanding mungkin yang global kali ya kan. Kalau specifically sih dampaknya gimana, apakah emang ada tech winter, tentunya memang adalah, kita nggak bisa memungkiri ya. Dan salah satu imbasnya ya ada tech layoff juga ya kan, mungkin perlambatan di beberapa pihak. Nah tapi kalau dari sisi kita sih kita melihat ini sebagai suatu siklus saja ya kan. Jadi apakah ada tech winter? Ya mungkin ada ya, tapi namanya musim itu habis winter kan ada musim baru ya. Ya ada spring juga dan habis itu ada summer lagi. Nah pertanyaannya mungkin yang lebih spesifik, seberapa lama sih siklus ini ya kan, dan apa yang harus dilakukan oleh apakah untuk berbagai different stakeholders ya, apakah dari pelaku bisnis itu sendiri, dari founders, dari entrepreneurs ya kan, juga dari investor gitu ya, employee ya kan, di masa seperti ini aja sih mungkin ya. Nah dari sisi kita sebagai modal Ventura, perusahaan modal Ventura, East Venture sih kita percaya ya kesempatan itu selalu ada di masa baik atau di masa susah juga. Dan kita sendiri sih wujud nyatanya kita juga tetap masih aktif di dalam melakukan pendanaan ya di masa ini. Nggak berhenti. Jadi untuk quarter 1 itu kalau nggak salah kita ada 17 pendanaan ya yang masih kita lakukan. Jadi memang tidak sebanyak yang kita lakukan mungkin di awal tahun lalu ya, tapi dari sisi kita pendanaan jalan terus ya. Oh itu seneng banget dengernya. Ingat teman-teman, Q1 triwulan 1 East Venture mendanai 17 company. Siapa di sini yang punya startup atau bekerja di startup atau deket-deket dengan startup yang menyimpan ide buat gue lagi nyusun proposal nih buat di pitching gitu. Nah artinya pendanaan tidak berhenti walaupun mungkin suasananya agak melambat ya secara global ya Pak Roderick ya.